Rian Flamingo merupakan pemain keturunan Indonesia yang kini ramai dibicarakan pencinta sepak bola tanah air setelah pelatih Shin Tae-yong dikabarkan mengincarnya untuk bisa memperkuat timnas Garuda. Berembus kabar dari media Korea jika ST berminat untuk bisa membuat sang pemain bergabung dengan Garuda. Rian sendiri diketahui berdarah Belanda, Suriname yang juga mempunyai garis keturunan ke Indonesia. Bagaimana pendapatmu? Demikian isi unggahan akun Instagram tersebut. Rian Flamingo lahir pada 31 Desember 2002. Ia adalah pemain sepak bola profesional Belanda yang bermain sebagai bek tengah dan saat ini memperkuat klub Eredivisie, FC Utrecht, dengan status pinjaman dari Sassuolo. Rian Flamingo baru saja mencetak gol untuk Utrecht di ajang Eredivisie, Liga Belanda, saat menghadapi Ajax Amsterdam. Dalam pertandingan yang digelar di Stadion Galgenwaard tersebut, Rian Flamingo turut membantu timnya menumbangkan raksasa Liga Belanda, Ajax Amsterdam dengan skor 4-2. Rian Flamingo menjadi pembuka kemenangan Utrecht lewat golnya pada menit ke-44 sebelum disusul 3 gol lainnya oleh Van der Hoorn menit ke-48, Toornstra pada menit ke-71 dan Fraulo pada menit ke-90. Sebagai pemain keturunan Indonesia yang dikabarkan sedang diincar pelatih Shin Tae-yong, Rian Flamingo punya postur ideal. Berposisi sebagai bek tengah, ia memiliki tinggi badan 187 cm dan baru berusia 20 tahun. Rian Flamingo dalam karir seniornya pernah memperkuat klub Italia, Sassuolo pada musim 2022, kemudian dipinjamkan ke Vitesse, Belanda, musim 2022 hingga 2023, dan sekarang dipinjamkan ke Utrecht, Belanda, dengan telah bermain 4 kali dan mencetak 1 gol. Apabila proses naturalisasi terhadap pemain keturunan Indonesia, Rian Flamingo akan dilaksanakan, tentu saja butuh pertimbangan secara detail terhadap kelebihan dan kekurangan sang pemain. Sehingga diharapkan naturalisasi nantinya tidak sia-sia. Meski demikian, keputusan untuk pemakaian Rian Flamingo kembali ke tangan pelatih Shin Tae-yong dan sang pemain. Para pencinta dan penikmat timnas Indonesia tinggal menanti akhir dari kabar naturalisasi dari sang pemain keturunan Rian Flamingo tersebut. Ramadan Sananta antusias masuk ke dalam skuad timnas Indonesia dalam laga lawan Arab Saudi di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 September mendatang. Sananta jadi salah satu pemain yang diharapkan Shin Tae-yong bisa jadi solusi di lini depan. Sananta pun antusias untuk bisa segera memperkuat timnas Indonesia di laga lawan Arab Saudi dan berjanji bakal bekerja keras untuk bisa mendapatkan menit bermain. Saya bersyukur bisa kembali lagi dipanggil ke timnas. Mungkin coach bisa kasih kepercayaan ke saya dan ini tantangan baru bagi saya karena ini persaingan YG sulit. Saya harus kerja terus buat ke depannya, ucap Sananta seusai laga Persija Jakarta versus Persis Solo di Jakarta, Sabtu 24 Agustus. Lini depan seringkali disebut sebagai sektor terlemah yang ada di timnas Indonesia. Selama ini, ketajaman yang diharapkan lahir dari striker-striker Indonesia belum benar-benar memuaskan Shin Tae-yong. Salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja striker timnas Indonesia adalah dengan mendatangkan pelatih striker yaitu Yeon Ki-hun. Sananta pun menyambut positif kehadiran pelatih khusus striker di skuad Garuda. Karena menurut saya juga penting karena kedatangan pelatih striker di timnas akan sangat membantu saya dan striker lainnya, kata Sananta. Timnas Indonesia disebut bakal mulai berkumpul pada 29 Agustus. Untuk bisa dapat menit bermain, Sananta harus bersaing dengan nama-nama lain yang selama ini juga dipercaya mengisi lini depan seperti Rafael Struijk dan Ragnar Oratmangoen. Timnas Indonesia akan menghadapi Arab Saudi di Jeddah pada 5 September. Lalu setelah itu Timnas Indonesia akan menjamu Australia pada 10 September. PSSI mencarter pesawat bagi Timnas Indonesia dalam rangkaian perjalanan mereka di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. PSSI menegaskan, charter pesawat adalah keputusan strategis yang perlu diambil untuk efisiensi waktu dan energi, bukan untuk memberikan kemewahan kepada pelatih Shin Tae-yong dan para pemainnya.
Sebagai informasi, pada Oktober 2024, Timnas Indonesia akan menghadapi dua pertandingan krusial di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga pertama akan mempertemukan Garuda dengan Bahrain di Bahrain National Stadium, Rifah, pada 10 Oktober 2024. 5 hari kemudian, pada 15 Oktober 2024, Indonesia harus bertandang ke Tiongkok untuk melawan tim tuan rumah di Qingdao Youth Football Stadium, Qingdao. Rute perjalanan yang cukup menantang ini memaksa PSSI untuk mengambil langkah praktis guna memastikan kebugaran para pemain tetap terjaga. Setelah pertandingan di Bahrain, Timnas Indonesia harus segera berangkat menuju Tiongkok. Masalah utama yang dihadapi adalah tidak adanya penerbangan komersial langsung dari Manama, Bahrain, ke Qingdao, Tiongkok. Akibatnya, penerbangan reguler akan memakan waktu lama dengan beberapa kali transit yang tentunya melelahkan bagi para pemain. Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, menjelaskan charter pesawat ini dilakukan demi menghindari perjalanan panjang dan melelahkan yang dapat memengaruhi performa tim. Sebagai pemimpin organisasi sepak bola tertinggi di Indonesia, Erick menyadari fisik para pemain adalah hal yang sangat krusial, terutama di babak kualifikasi yang semakin kompetitif ini. Ketika nanti Timnas Indonesia melawan Bahrain dan Tiongkok, jarak tempuhnya cukup melelahkan. Tim harus terbang dari Jakarta ke Bahrain terlebih dahulu. Setelah bertanding melawan Bahrain, pada malam harinya langsung berangkat ke Tiongkok. Jarak dari Beijing ke Qingdao cukup jauh, dan udaranya lebih dingin pada bulan itu dibandingkan di Bahrain, ungkap Erick Thohir. Marcelino Ferdinand belum mendapat kesempatan debut bersama Oxford United saat melawat ke markas Blackburn dalam lanjutan laga Championship, Sabtu 24 Agustus. Pemain Timnas Indonesia itu bahkan tak masuk daftar pemain cadangan Oxford. Ini keputusan lumrah karena Marcelino belum lama bergabung dengan The Yellow. Pelatih Oxford Des Buckingham tentu belum mengetahui karakter permainan Marcelino yang baru resmi bergabung beberapa hari lalu. Marcelino tentu membutuhkan waktu beradaptasi agar bisa mendapat chemistry dengan rekan setim. Pada laga ini, Buckingham menerapkan skema awal 4-1-4-1. Thomas Harris diplot sebagai ujung tombak. Matt Phillips diplot sebagai wing kiri, posisi ideal yang biasa diperankan Marcelino di Timnas Indonesia, sementara Tyler Godman di sayap kanan. Adapun El Mizouni dan Ruben Rodriguez berada di belakang striker. Will Fox ditugaskan sebagai gelandang jangkar. Sedangkan lini belakang dihuni Joe Bennett, Ciaron Brown, Peter Kioso, dan Sam Long. Adapun posisi penjaga gawang dipercayakan kepada Jamie Chumning.